Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji kompetensi bab 4 di halaman 134 di buku paket PKN kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Nomor 1. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jelaskan apa yang dimaksud negara kesatuan. Jelaskan penerapan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Jawabannya sebagai berikut. Berikut pengertian dari negara kesatuan menurut pendapat para ahli. Menurut Fred Iswara, negara kesatuan merupakan sebuah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan di dalamnya, sehingga hal ini merupakan salah satu keunggulan dari negara kesatuan dibandingkan negara lain seperti federal atau konfederasi. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan merupakan satu negara yang tidak terbagi-bagi lagi menjadi beberapa negara bagian. Menurut Moh Kosnadi dan Humaili Ibrahim, negara kesatuan merupakan sebuah negara yang kedaulatannya tidak terbagi-bagi dengan negara-negara lainnya. Kemudian menurut kaidah etimologis, desentralisasi adalah berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti de, yaitu lepas, dan centrum, yaitu pusat. Maksudnya adalah desentralisasi merupakan sesuatu yang tidak berkaitan atau terlepas dari pusat. Dengan kata lain, dalam penerapan konsep negara kesatuan, sistem desentralisasi membuat pemerintah pusat dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Jawabannya, ada banyak pengertian dari otonomi daerah menurut pendapat para ahli. Namun secara garis besar, pengertian dari otonomi daerah adalah suatu tugas atau kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah agar daerah otonom tersebut wajib mengurus semua hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri menurut aspirasi masyarakat. Dalam penerapan otonomi daerah di dalam konteks NKRI, otonomi diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan adanya otonomi daerah dapat membuat suatu daerah memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat memanfaatkan SDM dan SDA yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Itu jawaban nomor 2, silakan kalian salin. Lanjut nomor 3. Dalam penerapan otonomi daerah pada NKRI terjadi hubungan yang tidak terpisahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya sebagai berikut. Di dalam penerapan otonomi daerah pada NKRI, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi layanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Berikut pengertiannya. Fungsi layanan atau service function merupakan fungsi pemerintah pusat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang tidak benar, tidak diskriminatif, memberatkan, serta kesetaraan kualitas. Fungsi pengaturan atau regulating function merupakan fungsi pemerintah pusat yang bertujuan untuk menegaskan kebijakan yang dinamis untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan merupakan fungsi pemerintah pusat untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat terkait persoalan yang dihadapinya. Dengan kata lain, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Lanjut ke nomor 4. Dalam penerapan otonomi daerah pada NKRI terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Jawabannya, beberapa peran penting pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan,
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembalikan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Itu jawabannya. Kemudian kita masuk ke nomor terakhir, nomor 5. Dalam penerapan otonomi daerah pada NKRI terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah Indonesia. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan struktural adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan pemerintah dalam bentuk fungsi, urusan, tugas, dan wewenang. Dengan kata lain, hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah yang berada di bawahnya untuk membentuk berbagai macam lembaga untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Yang kedua, hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan pemerintah dalam bentuk visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, hubungan fungsional adalah keterkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam kewenangan sehingga mereka saling melengkapi satu sama lain. Itulah jawabannya. Silakan kalian salin dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Semoga jawabannya membantu. Dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.